Pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya tidak sudi untuk menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi, barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri itu. Tidak sedikit orang yang mencoba, tetapi semuanya kandas. Tak ada yang berhasil menangkap pencuri itu. Sehingga pencuri itu bertambah merasa sangat aman dan tentram, karena ia yakin jati dirinya tak akan diketahui oleh siapapun. Yang lebih menjengkelkan adalah ia juga berpura-pura mengikuti sayembara itu. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin, karena mereka tahu kita, sedangkan kita tidak. Seorang penduduk berkata kepada sang hakim, "Mengapa Tuan Hakim tidak meminta bantuan Abu Nawas saja?" Kata salah seorang warga menyarankan. "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" Kata hakim itu bertanya. "Kemana?" tanya warga itu. "Ke Damaskus," jawab sang hakim. "Untuk keperluan apa Tuan Hakim?" Kata warga itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," jawab sang hakim. "Kapan ia datang?" tanya warga itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab Tuan Hakim. Kini harapan bertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halamannya dengan membawa serta uang emas yang berhasil dicurinya itu. Tetapi ia mengurungkan niatnya, karena dengan menyingkir keluar daerah berarti sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri. Ia lalu bertekad tetap tinggal di kampung halamannya, apapun yang akan terjadi. 2 hari pun berlalu, Abu Nawas telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara untuk menemukan pencuri uang emas itu. Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar tak karuan mendengar Abu Nawas telah menyiapkan siasat untuk menangkapnya. Keesokan harinya, semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas langsung membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah itu. Setelah masing-masing mendapat 1 tongkat, Abu Nawas pun berkata, "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan ini. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri yang selama ini menyembunyikan dirinya akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian." Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan matanya walaupun malam sudah semakin larut. Ia terus berpikir keras bagaimana caranya agar bisa lolos dari perangkap yang dibuat Abu Nawas. Kemudian ia memutuskan untuk memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu, tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pada keesokan harinya, orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bertambah panjang karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk.
Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan dirinya sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabuhi Abu Nawas yang terkenal sangat cerdik. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin satu persatu. Pada saat giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahuinya karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya karena ia takut tongkatnya akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Akhirnya pencuri itu pun tertangkap dan kemudian pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Dan akhirnya 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri itu. Sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk kebutuhan keluarga Abu Nawas sendiri.